Halo saudaraku, ini saya Uncle Mandil 24. Jadi Uncle Mandil ini membuat video ini saya tujukan kepada seluruh rekan-rekan saya, saudara-saudara saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, siapapun yang melihat video ini, saya mau katakan, mengingatkan, kita harus belajar Alkitab secara pribadi. Apa artinya secara pribadi? Artinya setiap orang yang percaya, yang menganut, yang mengikut Tuhan Yesus Kristus harus untuk belajar Alkitab secara pribadi. Karena dengan kita belajar Alkitab, mendengarkan firman Allah, firman Kristus Yesus, di situ kita akan timbul imannya, ya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Allah. Jadi saudara, saran saya dari Uncle ini adalah belajarlah Alkitab secara pribadi. Jikalau ada hal yang saudara tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada saudara-saudara yang lebih paham, ya. Dan saudara juga bisa menanyakan kepada saya, Uncle, melalui channel ini, melalui DM, apapun itu, ya. Tanyakan saja, gitu. Jadi kita melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, dan juga Uncle Mandil mau mengingatkan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah membuka ruang di telingamu, tidak usah membuka pikiranmu untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan Alkitab, ya, dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu apapun yang dijelaskan tentang Alkitab, ya, jikalau hati mereka, jikalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak usah didengarkan, tidak benar, ya. Jadi saudara, jangan sampai kita memberi ruang di pikiran kita, di telinga, di hati kita kepada komunikasi atau dialog yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nanti akibatnya apa? Akibatnya sama seperti Hawa yang di Taman Eden, ya. Ketika Hawa berdialog, berbincang, ketika Hawa membuka ruang di pikirannya, mendengarkan bisikan, ya, iblis, sehingga yang terjadi adalah dia melanggar firman Tuhan. Jadi kita harus tunduk kepada firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang tunduk kepada kita. Ya saudaraku, jadi belajarlah untuk berdialog kepada Alkitab, firman Allah. Karena Alkitab adalah firman Allah. Jadi saudara, kalau Alkitab adalah firman Allah, maka tidak akan pernah ada yang kontradiksi. Alkitab memberikan jawaban bagi dirinya sendiri, saudaraku. Ya, kebenaran memerdekakan hidupmu, kebenaran membawa engkau terus dekat kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Kalau tidak mengenal Tuhan Yesus, berarti dia tidak mencintai, dia tidak memberi waktunya untuk belajar Alkitab. Jadi ini saudaraku, jadi waspadalah. Setiap pengajaran apapun harus kembali kepada Alkitab. Makanya saudara belajar secara pribadi, perlu belajar Alkitab, ya. Buka hatimu ketika engkau belajar Alkitab. Roh Kudus engkau izinkan dalam hidupmu untuk merubah mindset kita, karakter kita, ya, hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menyimpang dan kita tidak meninggalkan Kristus, ya. Ada orang yang mempelajari Alkitab tetapi meninggalkan Kristus. Ada orang yang belajar Alkitab tetapi meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena hati mereka tidak terbuka kepada firman Allah. Firman Allah tidak mendapat tempat dalam hati mereka. Makanya itu, buka hatimu, biarlah kita percayakan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus yang menerangi setiap hidup kita untuk kita bisa memahami firman Allah. Jadi saudara, belajarlah secara pribadi, ya.
apapun kondisimu, seperti apapun keadaanmu, setiap orang berhak untuk belajar firman Allah, ya. Tidak harus pendeta, enggak. Pengajaran apapun yang engkau terima harus kembali kepada Alkitab. Cek kembali di dalam Alkitab, saudaraku, ya. Jadi Alkitab adalah fokus kita. Alkitab adalah yang menjadi tolak ukur hidup perjalanan rohani kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya saudaraku, karena Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, ya. Dalam Timotius mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya. Itu bisa untuk mengajar, mendidik orang, ya, menuntun orang dan lain sebagainya. Oke saudaraku, ini aja yang saya Uncle Mandil mau ingatkan kepada saudara. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.